Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 156, Potongan Berlian-Berlian. Para prajurit di sekitarnya saat ini sedang berdiskusi. Jian Wushuang, dalam jubah hitam, dengan pedang pembunuh 3 di tangannya. Tiba-tiba esensi pedang dilepaskan melalui udara. Esensi pedang dengan niat bertarung yang mengepul terpancar dari Jian Wushuang. Niat pertempuran yang mengepul menyebabkan seluruh area menjadi tenang. Semua orang menantikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Wui Ha plus Wui Ha plus. Dua sosok muncul di samping Jian Wushuang. Mereka adalah Yang Zaixuan dan Surou. Wajah mereka dingin, dan keduanya menatap pemuda iblis, Sue Yun, yang tidak jauh dari mereka. Hehe, aku hanya ingin menyapa, tidak perlu menganggapnya serius. Sue Yun tersenyum dengan ekspresi jahat. Mengatakan halo. Cara kalian dari Menara Bulu Darah menyapa sungguh istimewa, Jian Wushuang mencibir. Sue Yun mengangkat alisnya dan berkata, Jian Wushuang, aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu sebulan yang lalu. Tapi sekarang, kamu cukup terkenal di Menara Bulu Darah. Lebih dari sebulan yang lalu, kau menyerbu benteng Clearwater di Kingsui sendirian, membunuh lebih dari 100 pembunuh di sana. Bahkan 2 pembunuh bertopeng ungu dikalahkan, dengan 1 orang tewas dan yang lainnya melarikan diri. Bukankah kau cukup efisien? Sue Yun berbicara dengan santai. Sambil mendengarkan apa yang dia katakan, banyak prajurit di daerah itu terkejut. Dia menyerang benteng Clearwater sendirian. Dia menghabisi lebih dari 100 pembunuh, dan bahkan pembunuh bertopeng ungu pun dikalahkan, dengan 1 orang tewas dan 1 lagi melarikan diri. Pembunuh bertopeng ungu. Bukankah mereka adalah ahli tertinggi di alam kekosongan Yin Yang? Jian Wushuang memiliki hasil pertempuran yang menakutkan. Tidak terduga. Dibandingkan dengan Menara Bulu Darahmu, apa yang kulakukan tidak ada apa-apanya, kata Jian Wushuang dingin. Sue Yun mencibir tanpa komitmen. Kalian berdua, terdengar suara pelan. Suara itu berasal dari salah satu pengawal kerajaan yang tampaknya adalah pemimpinnya. Kebencian apapun di antara kalian dapat diselesaikan selama pertarungan pemilihan yang akan datang. Untuk saat ini, saya harap kalian akan berhenti untuk sementara. Bahkan jika kalian kuat, Royal Guard pasti akan menekan kalian. Para sersan garda kerajaan di daerah itu semuanya tampak serius. Setelah melirik pengawal kerajaan yang berkumpul di sekitar mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap Sue Yun, dan berkata, aku akan datang untukmu dalam pertempuran seleksi. Aku akan menunggumu, Sue Yun berbicara dengan bangga, sambil tersenyum tipis. Kata-kata mereka langsung menimbulkan kegaduhan di sekitar peron. Semua orang menjadi bersemangat. Semua orang tahu bahwa akan ada pertarungan yang seru dan tak tertandingi dalam pertarungan seleksi. Konfrontasi sengit antara Jian dan Sue tadi hanyalah pemanasan. Beberapa sosok berkumpul di udara, tidak jauh dari panggung. Beberapa melayang, dan beberapa menunggangi binatang terbang. Sekilas, setidaknya ada 10 orang. Orang-orang ini semuanya adalah ahli puncak alam kekosongan Yin Yang. Mereka adalah para pakar teratas dari berbagai sekte. Yang termasuk Palace Master Black White dari Dragon Palace, Grey Robe dari Bloodfeather Tower, dan salah satu Hall Master dari Gladiator Arena. Para ahli tersebut melihat apa yang baru saja terjadi di peron, dan beberapa dari mereka berdiskusi. Haha, anak-anak kecil itu punya sifat pemarah. Yang satu adalah Sue Yun dari Menara Bulu Darah, dan satunya lagi adalah Jian Wushuang dari Istana Naga. Jadi tidak mengherankan jika mereka ingin bertarung. Lagi pula, kebencian antara Jian Wushuang dan Menara Bulu Darah sudah diketahui. Tepat sekali. Pertarungan mereka akan menjadi kompetisi pemotongan berlian. Saya menantikannya. Kepala Istana, dan Tuan Grey Robe, apakah kalian tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Keduanya adalah murid di bawah perintah kalian. Para ahli alam kekosongan Yin Yang ini tengah berbincang dan tertawa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jian Wushuang adalah target dari Scarlet Kill Command dari Bloodfeather Tower kita. Dia harus mati apapun yang terjadi, kata Grey Robe dingin. Kamu suka melebih-lebihkan. Berhati-hatilah agar kamu tidak menggigit lidahmu. Sepertinya pelajaran yang kamu terima selama 2 tahun tidak cukup, Palace Master White melirik Grey Robe, dan berbicara dengan dingin. 2 tahun lalu. Dengan mulut yang tercekat, Grey Robe melanjutkan, jika bukan karena 2 kekuatan lain yang diam-diam membantu Anda 2 tahun lalu, Istana Naga Anda tidak akan menempatkan Menara Bulu Darah kita dalam situasi seperti ini. Sungguh konyol. Oh, kalian ini memang suka bertengkar, kata Kepala Istana Putih sambil mencibir. Kaulah yang suka bertengkar. Tunggu saja, si jenius luar biasa itu akan mati dalam pertarungan seleksi ini, kata Grey Robe. Mendengar ini, wajah Master Istana Putih menjadi gelap. Dia sedikit khawatir tentang Jian Wushuang. Anak itu seharusnya ikut serta dalam pertarungan seleksi seperti biasa.
Mengapa dia harus terlibat dalam pertarungan dengan Sue Yun seperti orang bodoh? Sue Yun dikenal sebagai orang nomor satu di daftar naga bumi. Kekuatannya sudah menakutkan 3 tahun lalu. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, kekuatannya telah meningkat dalam kultivasi dan aspek lainnya. Semua orang di dinasti Tianzong tahu bahwa sekarang Sue Yun adalah monster yang keras kepala, jadi tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Namun, Jian Wushuang bertekad untuk bertarung dengan monster ini. Jika dia menghindari Sue Yun dalam pertarungan seleksi, dia pasti bisa mendapatkan tempat dengan kekuatannya. Namun begitu dia menghadapi Sue Yun, akan sulit baginya untuk bertahan hidup, apalagi untuk mendapatkan tempat. Setelah saling berpandangan, Ketua Istana Putih dan Hitam sama-sama khawatir. Tapi tepat pada saat itu, haha, di sini cukup ramai. Tiba-tiba terdengar suara lembut dan ramah, saat sebuah kursi emas muncul di tengah kerumunan para ahli. Di kursi itu duduk seorang pria tampan dengan jubah kekaisaran emas. Melihat pria berjubah kekaisaran yang tiba-tiba muncul, semua ahli alam kekosongan Yin yang menjadi sopan. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Banyak ahli membungkuk kepada pria berjubah kekaisaran, termasuk Kepala Istana Putih, Kepala Istana Hitam, dan jubah abu-abu. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka, dan membungkuk dengan sopan. Di seluruh dinasti Tianzong, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk dipanggil Yang Mulia. Dia adalah Disi, Raja Dinasti Tianzong. Disi bukan hanya Raja Dinasti Tianzong saat ini, tetapi juga seorang ahli puncak yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga langit. Dia diakui sebagai yang terkuat di alam kekosongan Yin yang di dinasti Tianzong. Mengenai Crazy Knife, yang menggemparkan seluruh dinasti Tianzong 100 tahun lalu dan telah menduduki peringkat pertama dalam daftar naga surgawi selama beberapa dekade, dia telah dihapus dari daftar naga surgawi karena ketidakhadirannya yang lama. Tidak perlu seformal itu, silakan duduk seperti biasa, begitu Disi melambaikan tangannya dengan ringan, semua orang yang hadir kembali duduk. Saya melihat pertarungan antara kedua pemuda itu. Mereka berdua sangat hebat, terutama Sue Yun. Kekuatannya sangat khas. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, kata Disi dengan santai. Pemuda bernama Jian Wushuang juga luar biasa. Lagi pula, dia baru berada di alam inti emas mendalam saat ini. Begitu dia mencapai alam inti emas luar biasa dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi tandingan Sue Yun. Sangat disayangkan bahwa kedua pemuda hebat ini bermusuhan, terlibat dalam pertarungan hidup dan mati.